Baliho Puan bertebaran, jadi Ganjar dijegal biar, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Kendati Pilpres 2024 masih lama, tapi gaungnya sudah terasa. Konon, Teras Soekarno yang diwakili oleh Puan Maharani berusaha menjual diri agar naik tahta duduk di kursi singgasana. Tapi sayangnya yang diincar bukan sebagai RI1 tapi RI2. Karena begitulah konon levelnya, sebatas teh botol sosro. Mengingat pamor Puan Maharani kalah jauh dengan rekannya sendiri yang juga kader terbaik PDIP saat ini, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, maka skenario pun dibuat melalui tangan kanannya si Bambang Pacul Wuryanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu 2024 PDIP, yang juga teman seperjuangan Ganjar, agar pamor sang gubernur redup jika perlu tak terwujud. Kong-kalingkong antara Bambang Pacul dan Puan Maharani terendus makin terang saat rekaman Bambang Pacul beredar dengan tagline teh botol sosronya. Ternyata manuver Bambang Pacul dan rekan-rekannya di intern partai PDIP berusaha menjual Puan Maharani sebagai cawapres di 2024. Jadi, skenarionya Ganjar harus diganjal. Sejumlah baliho bergambar Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani terpasang di berbagai lokasi di Jawa Timur. Di Surabaya, baliho yang memajang foto Ketua DPR RI itu tersebar di beberapa titik strategis, antara lain Jalan Pasar Kembang, Dukuh Kupang, Gunung Sari, Jemur Handayani, Karah Agung, Menur Pumpungan hingga Kendang Sari. Tentu saja pemasangan baliho segede gaban di sejumlah titik tersebut usaha Puan Maharani dan pendukungnya sebagai upayanya agar namanya dikenal masyarakat luas. Kondisi intern Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlihat semakin sengit. Manuver anak putri mahkota Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sendiri sudah mencuri start secara gamblang. Tapi sayang bagi saya pengguna baliho di zaman sekarang sudah tidak terlalu efektif, sebab sekarang arus informasi dan keterkenalan orang dapat diperoleh melalui dunia maya dan segala aktivitasnya yang memihak pada rakyat. Terlebih di sosial media nyaris tak ada biayanya. Pemasangan baliho biayanya tidaklah sedikit. Maka itulah cerdasnya seorang Ganjar Pranowo. Jauh hari sudah memaksimalkan akun sosial medianya untuk memperkenalkan diri. Kegiatan sehari-hari sebagai gubernur diunggah ke sosial media, juga sambung rasa terhadap warganya. Soal biaya baliho yang tinggi tentu buat Puan Maharani dan tim pendukungnya tidak menjadi masalah. Mengingat kekayaan Puan Maharani yang luar biasa gila atau tinggal perintahkan tiap DPC buat apa susahnya. Siapa yang berani bantah? Sesederhana itu. Harta kekayaan Puan Maharani terakhir kali melaporkan jumlah kepemilikan harta kekayaannya pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2019. Total kekayaan Puan Maharani adalah sebesar 364,49 miliar atau tepatnya 364 miliar 499 juta 738.968. Kekayaan Puan mengalami kenaikan tipis dibandingkan pada laporan LHKPN Desember 2018, di mana saat itu ia melaporkan total kekayaan sebesar 363,79 miliar rupiah. Lalu berapa kekayaan Ganjar Pranowo sebagai seorang gubernur? Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikutip pada Jumat 28 Mei 2021, Ganjar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 26 Maret 2021. Total kekayaan yang dilaporkannya sebesar 10,52 miliar rupiah, atau tepatnya 10 miliar 525 juta 241.063 rupiah. Jadi kita bicara kekayaan di antara keduanya, perbedaannya seperti antara bumi dan langit. Kekayaan Ganjar Pranowo sebagai gubernur hanya 2,9% dari Puan Maharani. Jadi sekali lagi cuma 2,9%, bukan 29%. Jadi soal biaya pasang baliho bahkan kampanye buat Puan Maharani dan tim tidak menjadi persoalan. Itu sangatlah kecil, mengingat kekayaan Puan setara sultan. Manuver Puan Maharani tentu saja bisa dikatakan sah-sah saja. Mengingat PDIP sendiri melalui Ketua Umumnya Megawati yang tak lain ibunya sendiri belum memutuskan siapa yang maju sebagai capres maupun cawapres dari PDIP. Akan tetapi tentu saja usaha Puan Maharani dan kawan-kawannya menjegal Ganjar Pranowo dengan cara brutal tersebut akan dicatat oleh rakyat dan semesta. Saya rasa masyarakat Indonesia sudah cerdas mana sosok pemimpin yang tulus dan mana yang berakal bulus. Mana sosok pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mana yang hanya memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ganjar Pranowo semakin ditekan dan berusaha disingkirkan akan makin bersinar. Kita nanti kemungkinan akan melihat jika benar skenarionya Megawati justru memilih putrinya sendiri, maka pertarungan ulang akan mirip Jokowi. Jokowi dulu didukung rakyat,
Bisa jadi nanti pertarungan antar mantan Jenderal Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan Maharani versus anak kampung. Ganjar Pranowo dengan asumsi Ganjar maju dari partai lain. Anak kampung yang bapaknya almarhum hanyalah seorang pensiunan polisi yang sudah terbiasa prihatin dan kurang gizi. Perjuangan Ganjar sangat berat dibanding Jokowi. Pertama, ia harus mampu melewati partainya sendiri. Kedua, ia dijegal oleh putri mahkota sang ketua umum Megawati. Demikian, salam. Giliran jaksa serang balik Rizik yang gemar hujat orang lain. Rizik bakal makin kejepit. Ditulis oleh Mr. Naibaho di sewar.com. Rizik melebihi drama serial Korea ataupun drama pada sinetron-sinetron Indonesia yang tidak berbobot itu kembali berlanjut. Drama sidang panjang harus dilakoni Rizik Syihab dalam membela dirinya mati-matian dari segala tuduhan yang telah dipersidangkan kepadanya. Saya kembali teringat dengan diri Ahok yang juga harus menerima persidangan pahit dan memutuskan dengan ikhlas menerima keputusan pahit itu dengan kata-kata mutiara yang sampai sekarang kembali kayak tendangan penalti. Tendangan dan kekuatan dari kata-kata Ahok di akhir persidangan itu meluncur deras kepada orang-orang yang menyakiti dan menjerumuskan Ahok kepada tuduhan yang tidak pernah dia perbuat sebenarnya. Settingan dan kebencian mereka sekarang buahnya manis menimpa diri sendiri satu persatu. Mereka ditelanjangi oleh perbuatannya sendiri dan Ahok jadi pemenangnya. Walau Ahok harus menangis di persidangan, itu bukanlah drama. Tetapi memang tangisan menyayat hati itu datangnya murni dari hati, mengalir karena tuduhan keji kepadanya. Sementara Rizik, semua adegan drama sudah dipertontonkannya selama persidangan drastik itu. Drama walkout dari persidangan yang digelar secara daring atau online, Rizik marah-marah bentak-bentak majelis hakim, walau hakim sudah peringatkan bahwa sikap Rizik ini bisa merugikan dia dan berpotensi mengubah lamanya hukuman. Rizik tetap bandel dan tidak peduli. Si singa gurun itu tetap mengaum, bentak-bentak siapapun di persidangan negara yang terhormat itu, sehingga membuat hakim marah. Lalu, ada drama marahi petugas operator penyiaran sebelum sidang online. Rizik tampak makin beringas dan menangkap seorang operator penyiaran yang kedapatan dia sedang merekam momen-momen persidangan secara online. Drama tidak senonoh ditunjukkan Rizik saat menunjuk-nunjuk jaksa yang sedang memotong tanya jawab antara Rizik yang memang berisik ini dengan salah satu saksi. Rizik kesal dan berdiri sambil menunjuk jari telunjuknya kepada jaksa penuntut umum. Memang Rizik soal keributan, dia ini biangnya. Kemampuannya memainkan opini sesat adalah alasan mengapa sejak dulu dia bisa diterima oleh sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan Rizik dan komplotannya yang tergabung dalam ormas yang kini jadi ormas terlarang seperti FBI dan HTI. Usai kelakuan dan drama-drama kekasaran dan kerasnya otak serta kemampuannya memainkan opini sesat tidak mempan, kini Rizik yang berisik ini kembali memainkan Draziknya yang lain yang tidak sempat kita pikirkan sebelumnya. Apa itu drama yang dipertontonkan orang yang katanya Imam Jumbo ini? Drama menangis. Ya, kini Rizik mencoba memainkan drama menangis ketika membaca pleidoinya atas tuntutan jaksa terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor yang menjeratnya. Awalnya, Rizik menyebut bahwa Indonesia sebagai medan juangnya, karena Indonesia adalah tanah air kami dan negara kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara, apapun risikonya, kata Rizik. Setelah itu kata-katanya terputus. Pantauan Kompas.com, Rizik melepas kacamatanya, lalu mengelapnya dengan kain. Hal ini berlangsung sekitar 10 detik. Kemudian, Rizik kembali melanjutkan kata-katanya. Dan selama pengasingan di kota suci Mekah, Majelis Hakim yang mulia, kami sekeluarga juga harus diteror oleh operasi intelijen hitam, sebut Rizik. Anda percaya dengan kata-kata operasi intelijen hitam? Kalau saya tidak percaya. Tuduhan itu nol besar yang diciptakan oleh Rizik sebagai pembelaan diri. Buat cerita ngawur yang mencoba mencari simpati hakim dan membuat hakim buyar konsentrasinya. Untuk diketahui, dalam kasus kerumunan di Petamburan, jaksa menuntut Rizik dengan pidana penjara selama 2 tahun. Jaksa meyakini Rizik telah melakukan penghasutan terkait pelanggaran protokol kesehatan karena dengan sengaja mengajak orang datang ke acara tersebut. Sementara, dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizik dengan pidana penjara 10 bulan dan denda 50 juta rupiah. Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizik berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
dan setuju dengan pidana tambahan yang diberikan kepada Rizik yang memang berpotensi merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan sejak eranya Soekarno dan telah diperbaiki oleh Presiden Jokowi. Dan kini kembali Rizik mendapatkan buah karma dari perbuatannya selama ini. Karena sekarang giliran jaksa menyerang Rizik yang berisik dengan mengatakan Rizik memang punya masalah dalam hal karakter dan perangai yang mudah mencela orang lain. Seharusnya terdakwa menguraikan kekesalannya, bukan di sini tempatnya. Jangan berkuar-kuar tanpa dalil yang kuat. Kemudian, ada kata-kata hujatan, mudah sekali menghujat orang lain, ucap jaksa saat membacakan replik atau tanggapan atas pledoi dalam sidang di Pengadilan Negara Jakarta Timur, Senin kemarin. Dalam perkara ini, Rizik didakwa membuat keonaran berkaitan dengan penyebaran hoaks tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik dituntut 6 tahun penjara. Serangan balik jaksa itu sebagai tanggapan atas nota pembelaan Rizik sebelumnya yang dibacakan dalam sidang pada Kamis 10 Juni 2021. Jaksa menyebut emosi Rizik tak terkontrol karena sembarangan menuduh berbagai pihak. Emosi tanpa kontrol yang mengaitkan orang lain dalam pembelaan yang tidak ada hubungannya sama sekali, diantaranya perkara Ahok, juga menghubungkan dengan Abu Janda, Adi Armando, Denny Siregar. Selain daripada itu, menghubungkan dengan Dias Hendro Priyono, yang semuanya tidak ada nyambungnya, ucap jaksa penuntut umum. Intinya, semoga drastik ini cepat selesai agar Indonesia tetap aman dan juga damai. Begitulah